Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu tentang jarak antar titik. Sebelumnya, Ibu harap kalian sudah mengisi daftar hadir terlebih dahulu, dan juga nanti setelah selesai menonton video ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang telah Ibu berikan. Berikut adalah contoh penerapan konsep jarak antar titik. Contoh yang pertama, di sini ada radar ya. Ini adalah tampilan radar dari sebuah alat. Jadi, kalau misalkan di radar itu yang dilihatnya itu adalah atau yang ditampilkan itu adalah titiknya saja. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung kira-kira dari pusat ini atau dari benda yang pertama di sini dengan yang di sini jaraknya berapa, itu adalah perhitungan yang digunakan adalah penerapan dari jarak antar titik. Atau kita lihat ke gambar ini dulu ya. Ini adalah sebuah jembatan di daerah Bandung, jembatan ikonik kota Bandung ya. Nah, di sini kalau kalian lihat dari ujung si tiang penyangga yang ini ke pinggir-pinggir jalannya itu kan pasti dibutuhkan perhitungan yang tepat ya. Belum lagi dari garis yang pertama ke garis yang berikutnya ini pasti ada jarak yang sama juga. Jadi perhitungannya harus jelas, nggak asal tidak asal bikin dan bukan ya udah ini garisnya sekian, ini garisnya sekian, atau ini jaraknya sekian. Nah, untuk perhitungan seperti ini digunakan juga konsep jarak antar titik. Lalu gambar selanjutnya ini adalah gambar kuda-kuda atau penyangga, apa ya disebutnya? Penyangga atap rumah. Biasanya disebutnya dengan kuda-kuda. Nah, jadi penyangga atap rumah ini di sini juga sama. Ada jaraknya dengan jarak yang sama. Kalau kalian lihat dari garis yang ini, lalu ke garis yang ini, garis selanjutnya, dia itu jaraknya sama. Nah, kenapa dibentuk seperti ini? Supaya nanti mempermudah untuk masang genting ya nantinya, dan itu jaraknya harus sama. Kalau misalkan nanti ininya miring, nanti kan gentingnya ada yang kehilangan penyangga. Nah, itu juga harus diperhitungkan dalam pembuatan kuda-kuda rumah. Itu adalah penerapan dari jarak antar titik. Atau bagi kalian yang senang bermain game, lihat di sini, ini membuat ada rute kecil. Misal, kalian timnya itu ingin turun dari school ke Rozok, ke Ruins, lalu ke Pochinki. Atau dari school ke Pochinki, lalu ke Ruins, atau dari Ruins ke school, itu juga bisa. Nah, kalian pasti memperhitungkan, kira-kira dari school ke Rozok dan dari school ke Pochinki itu kan lebih dekat school ke Rozok ya. Sebenarnya itu adalah penerapan dari jarak antar titik. Kalian sudah memahami. Karena memang sudah pernah belajar ya, dulu di vektor juga sudah pernah belajar jarak antar titik. Kita lihat, di sini ada contoh soalnya. Jadi, untuk contoh soal ini, misalkan seorang anak berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Oke, ceritanya si anaknya mau jalan-jalan dari kota A ke kota C. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh anak tersebut dan tentukan panjang rute-rutenya. Sekarang kita lihat ya. Ceritanya dia mau jalan-jalan. Oke, kita beri warna dulu supaya agak berbeda. Dia mau jalan-jalan dari kota A. Berangkat dari kota A ke kota C. Tulis kemungkinan rutenya. Oke, berarti yang paling pertama pasti kita akan menuliskan rute dari kota A ke kota C ya. Rute langsung. Nah, ini sebenarnya gambarnya agak kurang pas pemberian angkanya. Jadi 30 km ini adalah jarak dari kota A ke C sebenarnya. Yang D ini adalah 22 ini adalah dari D ke B, lalu A ke D-nya adalah 20, D ke C-nya adalah 25. Ini B ke C itu 18. Kalau kita lihat dari gambar, rute dari A ke C nih, kira-kira dari gambar yang di atas itu berarti kita dapat di sini dia adalah 30 km. Lalu selanjutnya yang di sini
kita mau mencari rute kemungkinan lainnya ya. Kalau misalkan si anaknya berangkat dari kota A, tapi dia mampir dulu ke kota B, lalu dia lanjutkan lagi ke kota C, bisa nggak? Boleh, mungkin aja dia ada keperluan dulu ke kota B kan? Karena kita menuliskan semua kemungkinannya. Oke. Berarti kalau dari kota A ke B itu kan 21 ya. 21 ditambah 18. Berarti di sini kita punya 39 km. Kemungkinan lainnya, mungkin aja sih anaknya kalau tadi ada kemungkinan ke kota B, berarti mungkin juga ke kota D ya. Mungkin aja sih anaknya ke sini. Berarti kemungkinan selanjutnya kita tuliskan dari kota A ke kota D dulu, baru sampai di kota C. Boleh nggak? Boleh, mungkin aja kan. Kita menuliskan semua kemungkinannya. Jadi, kota A ke kota D itu jaraknya adalah 20 km, ditambah kota D ke kota C itu 25 km. Berarti di sini punya 45 km. Lalu, mungkin nggak dia kekelilingan? Boleh nggak? Boleh. Misalkan dari A ke B dulu, dari B ke D, dari D terus ke C. Yang penting kan ujungnya di C ya, dan mulainya dari A. Berarti kita tuliskan di sini dari A, lalu lanjut ke B, lalu ke kota D, lalu ke kota C. Kita hitung jaraknya. Jaraknya di sini berarti dari A ke B itu 21, ditambah dari B ke D. B ke D itu ada 22, lalu D ke C-nya 25. Berarti ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 68 km. Rute terakhir nih, kemungkinan terakhir kalau dia dari A ini ke D dulu, lalu lanjut ke B, lalu kemudian berakhir di kota C. Dari A ke D dulu, berarti ini jaraknya adalah 20, dari D ke B ini 22, lalu dari B ke C-nya ini 18. Kita lihat 20, 40, 50, 60 ya. Oke. Pertanyaan di soalnya lihat. Rute manakah yang terpendek? Kalau kita lihat di sini rute terpendek itu adalah yang langsung ya. Ya jelas ya, yang langsung pasti sudah pasti dia lebih pendek jaraknya daripada belok-belok dulu. Jadi rute terpendeknya itu adalah dari A sampai C langsung, tanpa melalui B dulu atau tanpa melalui D dulu. Kenapa yang ditanyakannya adalah rute terpendek? Karena sebenarnya jarak itu adalah perhitungan rute terpendek. Nanti kita akan tuliskan atau pelajari lagi mengenai definisi dari jaraknya. Sebelum kita masuk ke jarak antar titik, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan beberapa bangun ruang yang sering muncul di soal dimensi 3. Yang pertama ini ada kubus, yang keduanya ada limas, yang ketiganya juga sama limas, yang keempatnya ini adalah balok. Lalu gambar kedua dan ketiga bedanya apa? Bedanya ada di alasnya. Kalau kalian lihat di sini alasnya berbentuk persegi. Kalau yang ini bentuk segi 6. Nanti mungkin aja ada segi 8, tapi biasanya di soal diketahui segi 6 beraturan, segi 8 beraturan. Artinya setiap sisi yang ini A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, dan F, A ini sama panjang. Yang ini, dan ini juga dia sama panjang. Kalau di limas, ada yang namanya istilahnya itu titik puncak yang di atas ini. Kalau si limasnya dibalikin, boleh nggak? Boleh. Dia tetap namanya titik puncak kan? Bukan berarti berubah nama ketika si limasnya dibalikin jadi bukan titik puncak. Titik puncak itu intinya ketika si rusuk tegaknya ini digabung-gabungin, nah ketemunya di mana? Perpotongannya di mana? Itu adalah titik puncaknya. Lalu tingginya itu yang mana sih? Tingginya itu adalah jarak dari titik puncak tegak lurus ke bawah sini, tegak lurus ke alasnya. Itu adalah tingginya. Yang di pinggir ini namanya rusuk tegak. Untuk bangun yang di sampingnya, yang limas
segi 6 itu juga sama. Di sini nanti ada rusuk tegaknya, lalu nanti ada tingginya di sini sebenarnya. Asumsikan ini garisnya lurus ya, karena agak sedikit sulit membuat garis lurus dengan pen-tab ini. Oke, seperti ini. Nah, lalu seperti yang kemarin sudah Ibu tegaskan, kalian Ibu minta untuk menggambar beberapa bangun ruang ya. Salah satunya yang paling sering muncul adalah kubus. Jadi, di kubus ini sisi yang ini, sisi EF, FG, GH, dan HE ini adalah sama panjang. Kenapa? Karena rusuk sebenarnya semuanya dia rusuknya sama panjang. Karena sifat dari kubus itu rusuknya semuanya sama panjang. Jadi FG di sini meskipun kalau secara visual digambar ya, ini kelihatannya lebih pendek. FG lebih pendek daripada FB. Karena itu hanya pengaruh gambarnya aja, padahal dia ukurannya atau panjangnya sama. Berbeda dengan yang balok. Kalau yang ini KN, NR, RO, OK ini sama panjangnya. Tapi kalau untuk OP dan PQ ini berbeda. Kenapa? Karena kalau balok itu sisi yang ini dengan sisi yang ini berbentuknya persegi. Tapi sisi yang depan sama sisi yang belakang itu bentuknya persegi panjang. Sisi yang atas sama sisi yang bawah juga persegi panjang. Jadi sisinya untuk OP itu tidak sama dengan PQ. OP itu samanya dengan RQ. KL samanya dengan NM. Tuh. Oke, ini adalah definisi jarak. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Secara definisi atau secara kata-katanya begitu ya. Jadi kalau kalian mau menghitung jarak dua buah titik, jarak titik A ke titik B, itu adalah panjang ruas garis terpendek. Misal, kita punya dua buah titik begini. A-nya itu adalah X1, Y1, B-nya itu adalah X2, Y2. Lalu kita akan menghitung jarak antara dua titik tersebut. Kita mau menggambar titiknya menjadi seperti ini. Kenapa? Jadi kalau misalkan kalian memiliki dua buah titik, lalu kalian mau menghitung jaraknya, kalian secara visualisasinya begini. Kalian gambar di koordinat kartesius kan ya, seperti ini. Lalu dibuat garis putus-putusnya. Sampai nanti mereka bertemu, ternyata bertemunya di sini kan. Lalu ini adalah segitiga, kebetulan gambarnya. Lalu ketika kita menemukan sebuah segitiga berbentuk siku-siku, segitiganya berarti nanti yang akan kita gunakan adalah Pitagoras ya. Kita akan bermain dengan Pitagoras. Jadi di sini B-nya ini misalkan kita sebut di sini titik C. Sama kayak ini ya. Untuk titik C ini kita sebenarnya hanya memberi nama saja untuk titik bantuan ya. Nggak harus C, apapun boleh. Berarti sekarang kita mau menghitung panjang dari BC. Lalu panjang dari AC. Nanti kita bisa dapat panjang AB, gitu kan ya. Yang mau kita cari adalah panjang AB atau secara gambar panjang sisi miring. Karena dia berbentuk segitiga. Sekarang panjang dari BC ini berapa? Panjang dari BC itu bisa kita hitung begini. B ini kan tadi X2, Y2. Untuk A ini adalah X1, Y1. Nah, jarak si B ke C ini adalah dari sini sampai sini ya. Kalau kalian lihat nih, titik B itu ada di Y2, titik C-nya ini ada di Y1. Berarti yang ini adalah Y2 dikurangi Y1. Untuk yang ini adalah X2 dikurangi X1. Kenapa? Karena dari sini nih, dari panjang ini, titik yang C di sini nih, sampai ke sini. Kalau kalian ingat, dulu waktu kelas 10, kita pernah belajar mengenai vektor. Jarak antara dua titik di vektor juga ada, dan rumusnya sebenarnya sama.
secara geometri akan Ibu menjelaskan saat hari ini di slide yang sekarang. Untuk memvisualisasikannya dulu Ibu menceritakannya begini. Misal Ibu ingin mengukur sebuah spidol, tapi penggaris yang Ibu punya itu potong. Jadi mulainya bukan dari 0, tapi mulainya dari 2. Lalu ketika Ibu ukur si spidolnya ini, ternyata dia panjangnya di 9 cm, padahal mulainya dari 2. Panjang dari si spidolnya ini berapa? Panjangnya itu adalah 7 cm. Dari mana? Dari 9 dikurangi 2, akhir dikurangi awal. Begitu kan ya? Nah, ini juga sama. Jadi, panjang BC ini adalah Y2 dikurangi Y1, ini X2 dikurangi X1. Oke, kalau kita lihat segitiganya nih, segitiga yang ini, berarti kita punya AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat, BC-nya itu adalah Y2 min Y1, ini dikuadratkan, ditambah X2 min X1 kuadrat. Ini masih AB kuadrat ya. Berarti kalau kita mau mencari AB, kita tarik akar. Asumsikan saja dia lurus ya. Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Begitu. Nah, yang ini, rumus ini adalah rumus untuk menghitung, kita kasih kotak deh, biar kita beri tanda. Ini adalah rumus jarak antar dua titik. Yang nantinya akan kita pakai adalah ini. Jadi si Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, ditambah X2 dikurangi X1 dikuadratkan, lalu ditarik akar. Dari mana? Dari yang ini tadi. Kita gambarkan seperti bentuk segitiga, lalu kita cari sisi miringnya atau panjang AB dengan menggunakan aturan atau rumus Pythagoras. Kita lanjutkan. Di sini diketahui sebuah kubus ABCDEF dengan panjang rusuknya 20. Hitunglah jarak antar titiknya. Dari B ke F, yang pertama nih, dari B ke F, dari B ke F, berarti yang ini ya. B ke F ini adalah rusuk dari kubusnya, berarti B ke F panjangnya itu adalah 20 cm. A ke D, A ke D walaupun terlihatnya di sini lebih pendek, tapi sebenarnya dia panjangnya sama dengan B ke F, sama dengan A ke E, sama juga dengan A ke B. Karena dia adalah kubus, semua sisinya sama panjang, berarti ini adalah 20 cm. Lalu G ke H, jaraknya berapa? Sama, 20 cm juga, karena dia merupakan merupakan rusuk dari kubus. A ke C. Oke, sekarang ada yang sedikit berbeda nih. A ke C, kita lihat gambar di bawahnya. A ke C itu adalah garis yang miring seperti ini. Kan kita tahu AB-nya 20 ya. BC-nya juga 20. Bisa kita dapat nggak AC-nya? Bisa, dengan Pythagoras. Jadi, panjang AC kuadrat itu sama dengan panjang AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti ini kita dapat 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Kalau AC itu berarti ini kita langsung hitung ya, ini 400 ditambah 400, ini adalah akar. Berarti AC-nya ini adalah akar dari 800. Atau akar dari 400 kali 2 ya. 400 bisa keluar akar, jadi 20 akar 2. Panjang titik A ke C itu adalah 20 akar 2. Akan sedikit Ibu berikan
reminder atau kita flashback ke zaman SMP mungkin ya, kalau ibu masalah memberikan informasi mungkin ya. SMP kelas 8 itu kalian sudah belajar mengenai bangun ruang. Nah, SMP kelas 9 juga sudah, kita ulang lagi di kelas 12. Jadi untuk AC ini namanya adalah diagonal sisi. Untuk diagonal sisi ini, bisa kalian hitung atau bisa kalian ketahui tanpa menggunakan rumus Pythagoras. Asalkan kalian sudah tahu konsepnya ya, bahwa dia bisa menggunakan Pythagoras. Cara cepat untuk menghafalnya itu adalah, diagonal sisinya itu adalah sisi akar 2. Karena di sini sisinya adalah 20, berarti diagonal sisinya itu adalah 20 akar 2. Kalau misalkan sisinya itu adalah 10 cm, berarti diagonal sisinya itu adalah 10 akar 2. Tuh. Lalu kita lihat dari H ke B. Selanjutnya kita lihat sini. Dari H ke B, kalau kita lihat ya, si D ke B ini tadi kan sama kayak A ke C ya. Dia diagonal sisi, panjangnya adalah 20 akar 2. Lalu si D ke H ini adalah rusuk. Berarti panjangnya 20. Berarti kalau kita mau menghitung HB kuadrat, ini adalah HD kuadrat ditambah DB kuadrat. HD kuadratnya ini adalah 20 kuadrat ditambah 20 akar 2 kuadrat. Berarti ini 400 ditambah ini dikuadratin, 400 akar 2 dikuadratin hasilnya 2. Kalian jangan lupa ya, ini kuadrat punya semua. Eksponen ya. Kuadratnya punya semua berarti 220 kita pangkatin 2 hasilnya 400. Akar 2 kita kuadratkan itu hasilnya 2. Jadi di sini kita punya AB-nya itu berarti akar dari 400 ditambah 800 ya. Itu hasilnya adalah 1200. Atau sama aja kayak 400 kali 3 atau 20 per 3. Ini adalah panjang si HB-nya. Oke, berarti kita punya ini adalah 20 akar 3. Tadi kita tuliskan di sini. Ini adalah 20 akar 3. Untuk panjang HB, ini disebut juga dengan, ada yang tahu ini disebut apa? Ini disebut dengan diagonal ruang. Jadi untuk diagonal ruang, rumus cepatnya itu atau cara cepat untuk menghafalnya itu adalah sisi akar 3. Ini untuk diagonal ruang. Kalau untuk diagonal sisi akar 2. Yang ini adalah diagonal sisi. Nih. Karena dia dari D ke B, dari A ke C, atau dari H ke F, misalkan dari E ke G, itu juga diagonal sisi. Dia adalah sisi akar 2. Selanjutnya, misalkan P adalah titik tengah AB, jarak G ke titik tengah AB, berarti jarak G ke P ya yang akan kita hitung. Kita lihat di sini, tadi si G ke B itu adalah diagonal sisi, berarti dia 20 akar 2. Lalu, P adalah titik tengah AB. AB-nya kan tadi 20 ya. Dari sini ke sini tuh 20, karena dia rusuk. Karena dia si P ini adalah titik tengah, berarti P ke B-nya ini adalah 10. Yang ininya 20 akar 2. Ini membentuk siku-siku juga. Ini boleh kita hitung dengan menggunakan Pythagoras juga. Berarti di sini PG kuadrat itu sama dengan si PB kuadrat ditambah dengan GB kuadrat. Ini sama dengan 10 kuadrat ditambah 20 akar 2 kuadrat. Kita peroleh ini 100 ditambah 400 kali 2.
Berarti kita punya 900 ya. PG-nya berarti akar dari 900. PG-nya berapa? PG-nya di sini berarti 30 ya? Akar dari 900. Oke, ternyata PG-nya ini adalah 30. Selanjutnya, misal dalam sebuah kamar berukuran 4x4x4, berarti dia berbentuk kubus ya, karena dia sisinya sama semua. 4x4x4 dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus, mungkin seperti ini visualisasinya. Nah, si T ini adalah lampunya, jadi si lampunya itu di tengah-tengah ruangannya. Yang mau kita hitung adalah jarak antara lampu dengan salah satu sudut lantai. Oke, berarti kalau misalkan sini ya, sudut lantai itu kan ada A, D, B, C. Ini misalkan berarti jarak dari sini ke sini nih. Nah, visualisasinya kurang lebih seperti itu. Kita gambarkan secara terpisah. Tadi rusuknya adalah 4, berarti E ke A ini adalah panjang rusuk ya. Jadi ini adalah 4. E ke T ini adalah setengah dari diagonal sisi. Panjang ET ini sama dengan setengah dari panjang E ke G. E ke G ini berapa? 4 akar 2. Kenapa? Karena dia diagonal sisi. Berarti kita punya di sini setengah dikali 4 akar 2. Berarti sisanya adalah 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Panjang AT-nya bisa didapat? Bisa. Jadi kita gunakan Pythagoras untuk menghitung sisi AT. AT kuadrat ini sama dengan si EA kuadrat ditambah ET kuadrat ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya ini 16 ditambah 2, 4 kali 2. Berarti hasilnya 16 ditambah 8, hasilnya adalah 24. Jadi panjang ET-nya ini adalah 24 cm. Salah, meter ya? Cm pendek banget, 24 meter. Selanjutnya, jika titik P berada di tengah-tengah garis BF, maka jarak antara titik A dan P, misal kita punya segitiganya begini, si P ini berada di tengah-tengah BF. Rusuknya 6. Berarti yang akan kita hitung dari sini ke sini ya. Kalau rusuknya 6, berarti panjang BP dan PF ini kan sama ya, karena dia membagi sama besar, dia ada titik tengah, si P-nya ini berarti panjang B ke P-nya ini adalah 3. Ini juga 3 kan? Kita lihat gambarnya. Yang akan kita hitung adalah si ini, AP. Berarti kalau kita mau menghitung AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat. Yang ini AB-nya itu 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ini 36 ditambah 9, hasilnya adalah 45. Ini masih di akar ya. Itu di sini AP ini masih AP kuadrat. AP itu berarti akar dari 45. Berapa akar dari 45? Kita sederhanakan, berarti ini 9 dikali 5 kan? Ini sama aja kayak akar 9 dikali akar 5, berarti hasilnya 3 akar 5. Jadi panjang si AP, si ini nih, dari sini ke sini adalah 3 akar 5. Oke, sekian penjelasan untuk pertemuan pertama kali ini. Selanjutnya, silakan kalian lanjutkan soal latihan yang sudah Ibu berikan di GCR atau di grup WA kelas kalian masing-masing. Jika ada yang ditanyakan, silakan segera menghubungi Ibu. Nanti akan Ibu jawab baik melalui chat atau melalui gambar atau bisa juga dengan video yang akan Ibu kirimkan langsung ke kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.